Di modul penilaian mandiri Manajemen Risiko Indeks. Manajemen Risiko Indeks atau MRI pada Pemda adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemda yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian MRI, parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 area dalam 3 komponen utama. Komponen pertama adalah perencanaan. Penilaian atas komponen perencanaan dilakukan untuk menilai kualitas penetapan tujuan, yang meliputi penilaian keselarasan, ketepatan indikator, kelayakan target kinerja, sasaran strategis, program, serta kegiatan. Komponen kedua adalah kapabilitas. Penilaian atas komponen kapabilitas dilakukan terhadap area-area sebagai berikut. 1. Kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan komitmen, pendekatan, dan dorongan pimpinan Pemda terkait penerapan manajemen risiko. 2. Kebijakan manajemen risiko. Kebijakan manajemen risiko merupakan panduan bagi unit pengelola risiko atau UPR dalam menerapkan manajemen risiko di lingkungan kerjanya. 3. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan dukungan dari sisi kesadaran, kompetensi, dan keterampilan terkait manajemen risiko. 4. Kemitraan. Kemitraan terkait dengan bagaimana Pemda mengelola risiko yang berhubungan dengan mitra kerja. Dan yang kelima adalah proses pengelolaan risiko. Proses pengelolaan risiko merupakan langkah yang dilakukan Pemda dalam pengelolaan risiko. Adapun komponen utama yang ketiga adalah hasil. Komponen hasil menggambarkan hasil pengelolaan risiko dan pencapaian tujuan Pemda. Penilaian atas komponen hasil terbagi ke dalam 2 area. Pertama, aktivitas penanganan risiko, yang merupakan implementasi penanganan risiko oleh Pemda. Dan yang kedua adalah outcome, yang menunjukkan kontribusi penerapan manajemen risiko pada pencapaian tujuan Pemda. Pengukuran MRI dalam parameter subunsur SPIP. MRI merupakan bagian dari penilaian maturitas SPIP terintegrasi yang melekat dalam komponen penetapan tujuan, struktur dan proses, dan pencapaian tujuan yang terinci sebagai berikut. Pertama, unsur penerapan pada MRI melekat pada komponen SPIP penetapan tujuan. Kedua, unsur kapabilitas pada MRI melekat pada komponen SPIP struktur dan proses. Dan ketiga, unsur hasil pada MRI melekat pada subkomponen pencapaian tujuan, yaitu capaian outcome. Penilaian komponen MRI dilakukan oleh asesor Satker. Untuk penilaian MRI, kita bisa lihat di parameter yang memiliki kode SPIP MRI. Sebagai contoh, kita akan membahas pengisian kertas kerja 3.1, subunsur 2.1, mengenai identifikasi risiko. Asesor Satker memahami kriteria dan penjelasan masing-masing gradasi untuk pemenuhan parameter 2.1.1 mengenai kebijakan manajemen risiko dari gradasi paling tinggi hingga ke gradasi yang paling rendah. Asesor Satker melakukan pengumpulan dan pengujian bukti untuk pemenuhan kriteria parameter sesuai dengan kondisi di organisasi dengan menggunakan teknik pengujian yang paling tepat. Berdasarkan hasil pengujian bukti, asesor menyimpulkan gradasi berdasarkan kesesuaian antara bukti dengan kondisi Satker. Dalam hal ini, contohnya kondisi DPM PTSP memenuhi kriteria gradasi C. Selanjutnya, pada kolom cara pengujian, asesor mengisi W_D karena menguji dengan wawancara dan menganalisis dokumen. Di kolom hasil pengujian, asesor menuangkan hasil analisis berdasarkan bukti, hasil wawancara dengan Kasubag Perencanaan DPM PTSP bahwa Pemda A telah memiliki kebijakan manajemen risiko serta kebijakan manajemen risiko pada Pemda A yang ditetapkan lewat Perkada nomor XX tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan risiko yang memuat penetapan konteks manajemen risiko, identifikasi risiko yang setidaknya memuat penyebab risiko, dampak risiko, pihak yang terkena dampak, analisis risiko yang setidaknya memuat metode prioritisasi risiko, penerapan kriteria penilaian risiko, penerapan struktur manajemen risiko, dan alur pertanggungjawaban,
penetapan risk appetite atau selera risiko, serta pembangunan budaya risiko. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemda A telah memiliki kebijakan manajemen risiko yang memadai. Dengan adanya kebijakan manajemen risiko yang memadai, DPM PTSP diharapkan dapat mengelola risiko agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Pada kolom Y atau T, ketikkan Y, karena DPM PTSP telah memenuhi gradasi C. Ketika gradasi C sudah terpenuhi, maka gradasi di bawahnya ikut diberi nilai Y. Di kolom hasil pengujian pada gradasi D dan E, dituliskan kembali hasil pengujian yang terdapat pada gradasi C. Asesor dapat melihat ke KK Lid 2 bahwa subunsur 2.1.1 untuk tujuan 1 memiliki skor 3. Selanjutnya, untuk KK 3.2, KK 3.3, dan KK 3.4 diisi dengan menggunakan tahapan yang sama dengan KK 3.1. Namun, bukti yang dikumpulkan dan diuji disesuaikan dengan masing-masing tujuan SPIP. Demikianlah pembahasan mengenai manajemen risiko indeks. Terima kasih sudah mengikuti hingga akhir, dan sampai jumpa di modul selanjutnya.